Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di Matkim Privat. Kita lanjut ya. Ini adalah part 2 dari uji kompetensi hidrolisis garam. Bagi yang belum menyimak nomor 1 sampai dengan 5, silakan ya di video Matkim Privat sebelumnya. Kita akan bahas insya Allah nomor 6 sampai dengan nomor 10. Persamaan reaksi hidrolisis suatu garam dinyatakan sebagai berikut. Al3+ plus 3H2O menghasilkan AlOH3 dan 3H+. Maka dari itu garam tersebut itu bersifat asam. Kenapa? Karena hidrolisisnya melepas H+. Apabila nilai Kb-nya itu adalah 1 kali 10 pangkat min 5 dan konsentrasi Al3+ itu adalah 4 kali 10 pangkat min 3M ya. Pertanyaannya apa? Oh, berapakah pH-nya? Oke. Nah, kita hitung menggunakan rumus garam asam. H+ sama dengan akar Kw per Kb dikali M+. Kw-nya itu adalah 10 pangkat min 14. Kb-nya itu 10 pangkat min 5. M+-nya berapa? Nah, M+, berapa D? M+ itu sama aja M kation ya. Maka di soal sudah ada M kationnya adalah 4 kali 10 pangkat min 3. Ya, ini hilang, nanti sini sisa min 2 ya. Ini hilang, maka nanti sini sisa min 12. 4 di akar adalah 2. 10 pangkat min 12 di akar itu 10 pangkat min 6. Maka nilai pH-nya itu adalah 6 min log 2. Jawabannya adalah B. Kita masuk ke soal nomor 7. Besarnya konsentrasi H+ dalam 500 ml diketahui ada 500 ml yang mengandung kalium sulfida. Kalium sulfida itu seperti ini ya, K2S 5,5 gram. Apabila nilai Ka-nya 1 kali 10 pangkat min 7, MR-nya nanti kalian bisa hitung ya, K2S 39 dikalikan 2 itu kan 78 ya, 78 ditambah 36. MR-nya itu 100, S itu 32 ya, maaf. Tambah 32, MR-nya itu 110 guys. Ini MR-nya K2S. Langkahnya kita ionkan terlebih dahulu. K2S terion menjadi 2K+ dan S2-. Nah, kita lihat K+ itu adalah golongan 1, maka dia termasuk sisa basa kuat. Sedangkan S2- ini berasal dari asam sulfida. Ini adalah asam lemah. Maka garam ini terhidrolisis sebagian bersifat basa. Kalian bisa cek ya teori yang sudah Mbak buat, nanti insya Allah bisa. Garam bersifat basa, maka rumusnya OH- sama dengan Kw per Ka dikali M-. Kw-nya berapa? Kw-nya itu adalah 1 kali 10 pangkat min 14. Ka-nya itu 1 kali 10 pangkat min 7. M-nya kita cari. Inilah M-nya ya, Dek. Saya akan tulis kembali aja. K2S terion menjadi 2K+ dan S2-. Inilah yang disebut dengan M-, konsentrasi ion negatifnya. Maka nanti kan ini koefisiennya 1, ini koefisiennya 1 ya. Maka artinya M- itu sama saja dengan konsentrasi garamnya. Ini kan karena 1 per 1 dikali konsentrasi garamnya. Oke, berarti saya akan membuat konsentrasi garam. Rumusnya adalah gram dibagi mr dikalikan 1000 dibagi volume. Gramnya itu adalah 5,5, mr-nya 110 dikalikan 1000, volumenya adalah 500 ml. Di soal ada semua ya. Ini 1000 bagi 500 kan 2 ya. 5,5 dikalikan 2 itu kan 11. 11 dibagi 110 itu kan 0,1. Ketemulah konsentrasinya 10 pangkat min 1. Kita substitusikan ke sini ya. 10 pangkat min 1. Ini hilang, ini sisa min 6. Ini hilang, ini sisa min 8. 10 pangkat min 8 jika saya akar menjadi 10 pangkat min 4. Yang ditanya adalah konsentrasi H+ ya. Kita tahu bahwa, Mbak tulis di sini ya, di bawah kalian lihat, H+ dikalikan OH- itu adalah Kw atau 10 pangkat min 14.
Maka nanti nilai H plus adalah 1 kali 10 pangkat min 14. Saya bagi dengan nilai OH min 10 pangkat min 4. Jawabannya 10 pangkat min 10. Oke ya, jawabannya adalah E. Kita lanjut ke soal nomor 8. Campuran larutan berikut yang menghasilkan garam terhidrolisis sebagian dan bersifat asam. Berarti kalian carilah garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah. Maka terhidrolisis parsial bersifat asam. Kita cek ya. CH3COOH itu asam lemah. Nah, berarti ini salah. Karena kita mintanya asam kuat dan basa lemah. Oke. Lanjut ya. NH4OH itu basa lemah. HNO3 itu asam kuat. Jadi sementara betul basa lemah dengan asam kuat. Lalu kita cek ya molnya ya. Molnya itu keduanya wajib habis. Nah ini berarti kan 50 dikali dengan 0,1 itu 5 milimol. Ini juga 5 milimol. Nah berarti dua-duanya mol pembatas. Betul sekali. Ya, dua-duanya itu harus habis. Sekarang kita lihat HF itu adalah asam lemah. Salah. Dan kita mintanya asam kuat ya. Kita cek ini adalah asam kuat. Ini adalah basa kuat, maka ini termasuk garam netral. Ya, salah juga. Ini adalah asam kuat, ini basa kuat. Yang E juga garam netral. Oke ya. Semoga bisa dipahami. Kalian wajib hafal ya, apa itu asam kuat, apa itu basa kuat. Kalian bisa simak ya di video kakak sebelumnya. Kita masuk ke soal nomor 9. Larutan natrium asetat itu seperti apa? Seperti ini ya, CH3COONA. Konsentrasinya 0,2 m. Mengalami hidrolisis seperti berikut, maka dia melepas OH min tuh di soal. Karena melepas OH min, maka dia garam basa. Gitu guys. Ya, jika tetapan KH-nya itu adalah 10 pangkat min 9, berapakah pH-nya gitu. Kan kita tahu bahwa dia sifatnya basa, maka nanti rumusnya OH min sama dengan KW per Ka dikali Min. Nah, sedangkan KW dibagi Ka itu disebut KH gitu. Maka ini kita langsung aja ya, KH-nya itu 10 pangkat min 9. Mi-nya berapa? Kita ionkan ya. Terion jadi apa? CH3COO- dan Na+. Maka nanti Mi-nya ini guys. Ya, koefisiennya 1. Ini juga 1. Maka min sama aja M garam. 1 per 1 dikali 0,2. Saya masukkan 2 kali 10 pangkat min 1. 2 kali 10 pangkat min 10. Akar 2 itu 1,4 ya. Akar 10 pangkat min 10 itu adalah 10 pangkat min 5 ya. Maka nanti POH-nya dulu ya. Kalau OH min itu ke POH dulu. POH-nya 5 min log 1,4. Nanti baru ketemu pH. Rumusnya pH 14 dikurangi POH. 14 saya kurangi 5 min log 1,4. 14 kurangi 5 itu 9. Min sama min jadi plus 9 log 1,4. Ya, jawabannya adalah D. Oke, kita masuk ke soal terakhir ya, nomor 10. Sebuah wadah berisi 100 ml larutan asam fluorida. Asam fluorida itu adalah HF 100 ml 0,01 m. Ternyata pH-nya 3. Jika ke dalam wadah tersebut ditambah 100 ml kalium hidroksida itu KOH 0,01 m. Terus pH larutan campuran setelah penambahan. Oh, ditanya pH akhir ya. Setelah ditambah dengan KOH. Ini berapa? Apabila nilai Ka-nya 10 pangkat min 4, akar 5 itu 2,2. Oke, saya akan cek dulu ya. Reaksinya menghasilkan apa nih? Ya, H plus sama OH min itu akan menjadi H2O. Nah, nanti K plus sama F min itu menjadi KF. Ini adalah garam gabungan asam. Oh, pakai hitam aja ya. Asam lemah dan basa kuat.
maka garam bersifat basah. Ya, karena garam bersifat basah, maka nanti rumusnya apa Mbak? OH- sama dengan akar KW per Ka dikali M-. Ya guys ya. Yuk, KW-nya berapa? 10 pangkat min 14. Ka-nya di soal sudah ada. 10 pangkat min 3. Tinggal kita mencari M-nya. Ya, karena masih dalam bentuk asam lemah dengan basa kuat, maka kita butuh mula-mula reaksi sisa. Ingat, kalau hidrolisis garam itu baik asam maupun basa wajib habis. Ini berarti kan M kali V ya. Maka dia adalah 100 dikalikan 0,1 itu 1 ya. 1 milimol. Ini juga nih 1 milimol ya, dua-duanya habis ya. Nah, ini berarti kan berkurang 1, maka nanti KF-nya bertambah 1. Ya, 1 per 1 dikali 1, 1 per 1 dikali 1, sama aja. Berarti KF-nya itu adalah 1 milimol. Nah, yuk kita buat ya di sini ya. KF terion menjadi apa? Menjadi K+ dan F-. Kita minta M-. Berarti kita mencari konsentrasi yang anion atau yang F-. Oh, ternyata ini koefisiennya masing-masing 1. Maka artinya M- itu nanti konsentrasinya sama dengan garamnya, yaitu KF. Karena kan 1 per 1 dikali konsentrasinya KF. Konsentrasinya KF berapa Mbak? Kita hitung ya. Rumusnya adalah mol dibagi volume total. Ya, ini molnya udah 1. Volumenya kita hitung total. Kenapa di total? Karena dia sudah dicampur. Maka volumenya adalah 200. Nah, inilah konsentrasi M-nya. 1 dibagi 200. 0 atau 0,005 ya. Atau saya buat 5 kali 10 pangkat min 3. Nah, begini. Oke, kita hitung yuk. Ini min 3 hilang. Ini min 3 ya. Hilang berarti Ka-nya berapa toh? Oh, Ka-nya itu pangkat min 4 ya. Ini harusnya min 4. Saya salah lihat. Maka ini sisa min 1. Min 1 hilang. Maka nanti sini sisa min 13. Gitu ya. Maka nanti akar 5. 10 pangkat min 13 di akar itu 10 pangkat min 6,5. Oke ya. Hati-hati. Ini adalah OH-. Maka selanjutnya kita nggak bisa langsung ke pH. Tapi pOH dulu. pOH-nya berapa? pOH-nya 6,5 min log akar 5. Dan nanti pH-nya berapa? pH itu sama dengan 14 dikurangi pOH. 6,5 min log akar 5. Nah, berarti nanti pH-nya sama dengan 14 dikurangi 6,5 itu adalah 7,5 ya. 7,5 plus log akar 5. Akar 5 itu 2,2. Inilah hasilnya guys. 7,5 plus log akar 2,2 ya. Jawabannya adalah D. Semoga bermanfaat ya dan kalian semuanya paham akan materi hidrolisis garam dan perhitungannya. Simak kembali video makin tepat lainnya dan jangan lupa share ke teman-teman kalian jika bermanfaat ya. Assalamualaikum.